Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Fitriani, mahasiswa PPG kategori 2 Universitas Halu Oleo. Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, pukul 09.00 sampai 10.30 waktu Indonesia Tengah, saya melakukan video pembelajaran uji kinerja pada SMA Darul Fikri Labungga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasanya kan kita berdoa terlebih dahulu ya. Satu orang pimpin doanya. Ya Rasmita, silakan. Sebelum kita melaksanakan pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Untuk Bogor mengecek kesiapan kalian, coba buku pelajaran PPK-nya disiapkan, ya? Sudah? Sudah ya? Ibu guru akan mengecek kehadirannya dulu sebelum kita memulai pelajaran. Ada yang tidak hadir? Ada semua? Ya, Bu. Alhamdulillah kalian sudah ada semua ya. Pertahankan kehadirannya dan tingkatkan lagi ya. Berikutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita menyanyikan lagu nasional. Untuk menambah semangat lagi ya, Ibu Guru akan melakukan ice breaking. Tepuk PPK. Coba satu orang yang pimpin di depan. Dan kita mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Sudah? Sudah semangat belajar kan? Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu Guru akan mengingatkan kembali kepada siswa-siswa sekalian tentang pelajaran kita pada minggu lalu. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih? Ya, Bu. Apa pelajaran kita waktu minggu lalu? Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Ada berapa? Ada tiga. Ya, coba Rahmawati. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Ya. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Dan hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai Pancasila itu ada tiga ya. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ada yang bisa jelaskan nilai dasar itu yang seperti apa? Ya, Rahmawati, silakan. Nilai dasar Pancasila adalah nilai-nilai yang berkaitan dengan kebinekaan Pancasila. Ya, nilai dasar itu adalah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kalau nilai instrumental, penjabaran dari nilai-nilai dasar. Berikutnya, nilai praksis Pancasila. Penjabaran dari nilai-nilai
penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental yang ditunjukkan dengan sikap kita ya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi kita pada kesempatan hari ini ya, yaitu kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Apa manfaatnya kita mempelajari materi kasus-kasus hak asasi manusia? Ini manfaatnya kita mempelajari kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia adalah kita akan mengetahui bagaimana faktor penyebab terjadinya hak asasi, faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Setiap orang yang berbuat itu pasti ada penyebabnya, ya kan? Seperti contohnya membunuh. Orang yang membunuh itu tidak mungkin dia langsung membunuh saja kan? Pasti ada penyebabnya, entah itu dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Pada pertemuan kita kali ini ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Ada berapa tujuan pembelajaran kita? Ada 3 ya. Ada 3 tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini kan ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama apa tujuan pembelajaran kita? Mengidentifikasi kasus faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua apa? menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Yang ketiga, apa tujuan pembelajaran yang ketiga? Menyusun laporan hasil penelitian tentang menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Di sini nanti Ibu Guru bagi kelompok sebentar dan akan ada tugas yang harus kalian selesaikan. Nanti Ibu Guru tayangkan videonya, lalu kalian analisis dari video yang Ibu Guru tampilkan. Ya? Ya, Bu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Sekarang kita melangkah ke materi ya. Siswa-siswa sekalian perhatikan yang ada di layar dan di buku paketnya ya. Ya, coba buka buku paketnya di halaman 16. Materinya di situ. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di dalam yang Ibu Guru tampilkan di depan ini ya, kasus pelanggaran hak asasi manusia yang akan kita pelajari di sini ada 2 ya, penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ibu Guru akan tampilkan lagi gambar. Coba perhatikan gambarnya. Ada berapa gambar? Ada 4 ya. Yang pertama, gambar apa? Gambar 1 itu adalah pembulian kan? Dilakukan di mana? Di sekolah. Sering kalian lakukan yang seperti ini? Tidak. Alhamdulillah ya. Kalian tidak terpengaruh dengan tayangan-tayangan yang ada di dalam televisi biasanya kan banyak sekali tayangannya seperti ini, ya? Berikutnya yang kedua. Apa mana yang gambar yang kedua? Main hakim sendiri. Bisa tidak kita main hakim sendiri? Tidak kan? Kalau misalnya terjadi pengeroyokan di lingkungan kita, sebaiknya kita melaporkan ke pihak yang berwajib. Nanti pihak yang berwajib yang selesaikan. Jangan kita sendiri yang menyelesaikan itu masalah. Kalau kita sendiri yang menyelesaikan masalah, apalagi mungkin kita yang jadi korbannya atau keluarganya kita yang jadi korban, pasti kita terbawa emosi kan? Pasti ada keinginan untuk main hakim sendiri, entah itu memukulnya. Gambar ketiga, gambarnya siapa ini? Gambarnya Sambo. Siapa yang sering nonton kasusnya Sambo? Di televisi banyak sekali, setiap berita yang ditayangkan itu adalah kasusnya Sambo.
terus. Kasusnya menarik. Hah? Kenapa bisa dikatakan menarik? Karena yang melakukan kejahatan itu adalah pihak aparat penegak hukum. Ferdy Sambo ini kan jenderal polisi yang seharusnya dia memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Tapi di sini dia sudah berbintang berpangkat tinggi, malah dia melakukan kejahatan, melakukan pembunuhan. Yang melakukan pembunuhan sama siapa? Sama anak buahnya. Siapa namanya? Brigadir Joshua kan? Sekalipun mungkin bukan dia yang menembak langsung, tapi atas perintahnya dia dalam kasusnya itu kan. Gambar yang keempat. Apa gambar yang keempat? Nah, ini gambar keempat adalah kasus Marsinah. Kasus Marsinah ini pernah terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Dia ini seorang buruh pabrik. Dari keempat contoh pelanggaran hak asasi manusia ini, yang mana yang bisa dikategorikan kasus pelanggaran ringan dengan pelanggaran berat? Itu bisa kita lihat yang kasus pelanggaran berat itu gambar 3 dan 4 kan? Ya. Sedangkan gambar pertama dengan gambar kedua itu adalah pelanggaran ringan. Kita masuk di pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang nomor berapa? 39 tahun 1999. Bahwasannya di situ pelanggaran hak asasi manusia adalah apa? Dia perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara dengan sengaja mempunyai sengaja atau kelalaian yang melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh keadilan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ya. Ini pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia ya berdasarkan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Di situ dikatakan bukan saja masyarakat biasa yang bisa dituntut, ya. Kalau misalnya yang melakukan kejahatan itu aparat penegak hukum, dia harus dituntut juga. Kita masuk di bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada berapa? 2. Ada 2. Ada namanya diskriminasi dengan penyiksaan. Yang berikutnya bentuk pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan bentuknya. Ada berapa? Ada 2. Pelanggaran berat dan pelanggaran HAM ringan. Yang seperti gambar yang guru tampilkan tadi kan? Bisa di situ kalian identifikasi bahwasannya yang mana gambar termasuk dalam pelanggaran hak asasi berat maupun hak asasi ringan. Ya. Sekarang kita masuk di materi yang pertama, penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Ada berapa faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia? Ada 2. Faktor apa saja? Faktor internal dengan faktor eksternal. Ada yang bisa jelaskan? Faktor internal itu yang seperti apa? Dan faktor eksternalnya seperti apa juga? Faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku pelanggar hak asasi manusia.
manusia dan adanya sikap egois yang ada dalam diri kita. Ya. Berikutnya, faktor penyebab yang kedua, faktor eksternal. Ini faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri si pelaku pelanggar hak asasi manusia. Ada berapa di situ contohnya? Ada 4. Apa saja? Kekerasan dalam penegak hukum, penggunaan teknologi, dan ini sering sekali terjadi di lingkungan kita. Sekalipun mungkin faktor penyebabnya itu tidak berasal dari dalam diri kita ya. Berikutnya, Ibu Guru akan membagi kelompok ya. Membagi kelompok jadi 3 kelompok. Satu kelompok 5 orang. Ya. Berikutnya, Ibu Guru akan menampilkan video, ya. Ini video terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia, ya. Ibu Guru akan membagikan LKPD dulu ya, sebelum kalian mau nonton videonya. Sudah dapat LKPD-nya? Sudah. Ya, sekarang perhatikan video yang Ibu Guru tayangkan di hadapan kalian. 16 Mei 2015 keluarga Megawe melaporkan putri dan adik angkat mereka yang berusia 8 tahun Angelin hilang. Ini membantu sepekan setelahnya Ketua Komnas Perlindungan Anak AS Merdeka Sirait sambangi kediaman Angelin. Namun dibawakan Angelin Margaret Christina Megawe malam berada. Ia tak terima rumahnya disebut tak layak huni. Awal Juni ini Margaret dan dua anak kandungnya menggandeng Polda Bali serta sejumlah LSM untuk mencari Angelin. Upaya berlangsung besar-besaran. Secara langsung juga via internet, ribuan poster dan pamflet disebar. Relawan dikerahkan, warga dan turis asing ikut serta. Sejak itu pula banyak orang datang bertandang ke kediaman keluarga anak Angelin. Termasuk Menteri Pendaya-Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Budi Krisnandi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan lebih banyak sebenarnya alasan apa yang dia bisa hilang dari rumah dan itu kalau tanggung jawab dia. Kalau sampai tidak pidana yang melanggar undang-undang perlindungan anak. Namun polisi tidak bisa meluluskannya karena status Margaret adalah pelapor. Hingga akhirnya Rabu 10 Juni 2015 Angelin ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, terkubur bersama sebuah boneka di dekat kandang ayam di karangan belakang rumah keluarga angkatnya. Lalu di sejumlah pemeriksaan Margaret Megawe belum untuk kasus pembunuhan, melainkan untuk kasus penelantaran anak. Penyidikan dugaan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan Angelin terus berlanjut. Pembantu rumah tangga di rumah Margaret, Agusta, yang awalnya mengaku membunuh Angelin, namun pengakuan Agus berubah-ubah. Belakangan ia nyatakan tak membunuh dan hanya disuruh Margaret untuk menguburkan Angelin. Agus juga sempat bicara soal uang imbalan dari Margaret. Misteri kematian Angelin juga diliputi isu warisan suami Margaret, ayah angkat Angelin Douglas Scarborough, di mana terdapat perjanjian jika Angelin meninggal dunia maka harta ayah angkat Angelin akan jatuh pada Margaret. Warisan sebagai motif pembunuhan Angelin belum terbukti. Kini upaya menyingkap misteri kematian Angelin masuk di babak baru. Margaret Christina Megawe yang sudah ditahan polisi sejak 14 Juni tak lagi akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pembunuhan, melainkan sebagai tersangka pembunuh putri asuhnya sendiri, Angelin. Tim Liputan melaporkan. Dari video yang Ibu Guru tampilkan tadi itu kalian analisis ya. Analisis ada di dalam LKPD-nya. Coba perhatikan dalam LKPD-nya. Kalian analisis itu
penyebab terjadinya kasus tadi dan penyelesaiannya seperti apa. Ya, sebelum kalian mengerjakan itu, Ibu Guru sudah bagi juga ya link videonya di grup kelas kalian. Pada saat kalian mengerjakan sebentar ini, kalian perhatikan lagi video yang ada di link grupnya ya. Di dalam LKPD-nya itu, kalian tulis dulu nama kelompoknya dengan anggota-anggota kelompoknya, lalu kalian analisis video yang tadi ya. Dikerjakan mulai dari sekarang LKPD-nya. Ada link yang saya kasih Pak? Baru kalian nonton itu videonya. Kalian diskusikan dulu. Yang kelompok diskusikan tugas dan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi berdasarkan analisis mengenai video tersebut, kami menyimpulkan bahwa nama kasusnya yaitu kasus pembunuhan Angelin dan penelantaran anak. Hak yang dilanggar yaitu pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penyebabnya yaitu diduga yang melatar belakangi kasus pembunuhan Angelin adalah karena isu warisan suami Margaret, ayah angkat Angelin, di mana terdapat perjanjian jika Angelin meninggal dunia maka harta ayah angkat Angelin akan jatuh kepada Margaret. Namun warisan sebagai motif pembunuhan masih belum terbukti. Dalam penyelesaiannya yaitu Margaret akhirnya ditahan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang sebagai pelaku pembunuhan Margaret. Itulah hasil presentasi kelompok kami. Jika ada teman-teman sekalian yang memberikan tanggapan, saya persilahkan. Ada pertanyaan dari kelompok 3, kelompok 2? Ada pertanyaan? Kelompok berapa? Kelompok 2. Silakan kepada kelompok memberikan tanggapan. Baik, apakah semua warisan ayahnya atau suami Margaret jatuh kepada Angelin? Ya, semua saja. Seperti itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Untuk memberikan tanggapan berdasarkan tayangan video dari ibu saya. Nama kasus pembunuhan Angelin oleh ibu bapaknya sendiri. Hak yang dilanggar pasal 28B yang bunyinya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Penyebabnya yaitu masih dalam prediksi suatu pembunuhannya diserahkan semua kepada Angelin sehingga ibu bapaknya merasa tidak adil lalu memilih jalan untuk membunuh Angelin agar warisan tersebut kembali kepada ibu bapaknya. Sudah? Ada yang bertanya? Ada yang mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2? Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok terakhir ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman semua telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Di sini saya mewakili teman-teman saya. Berdasarkan tayangan video yang ditampilkan sebelumnya, nama kasusnya pembunuhan dan penelantaran anak. Hak yang dilanggar setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan itu sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar pasal 28B ayat 2. Penyebab kasus tersebut terjadi karena perjanjian harta warisan dengan ayah kandung korban, yaitu jika korban meninggal maka harta warisan tersebut jatuh kepada ibu angkat korban. Akhirnya ibu angkat korban memutuskan untuk membunuh anak angkatnya agar dapat menguasai harta warisan ayah korban. Penyelesaiannya kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak berwajib dan dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak. Sudah? Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ya, silakan, Rahmawati. Terima kasih atas kesempatan kelompok 3 yang telah diberikan kepada kami untuk memberikan tanggapan. Jadi pertanyaannya yaitu bagaimana kaitan antara pembunuhan Angelin dan pelanggaran hak asasi manusia? Kaitannya pembunuhan Angelin dengan pelanggaran hak asasi manusia itu apa? Silakan kelompok 3. Jawab pertanyaan dari kelompok 1. Baik, kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok pertama. Kaitannya adalah pembunuhan itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia, di mana kita tidak boleh menghilangkan nyawa seseorang. Sudah? Kemana kelompok 1? Setelah hasil presentasi kami, saya teringatkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah hasil persentase kelompok ya. Dari kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga, di mana di dalam hasil persentasenya itu kan berdasarkan tayangan video tadi ya. Berdasarkan tayangan video tadi, guru berikan tugas kalian analisis ya. Ya, untuk kalian analisis itu yang pertama adalah nama kasusnya. Apa nama kasusnya yang tadi? Pembunuhan Angelin dan penelantaran. Kenapa bisa dikatakan di dalam kasusnya itu terlantarkan si anaknya ini? Karena rumahnya si rumahnya Margaret itu dia tidak layak huni. Ada kandang ayam di belakang rumahnya, ada apa gitu. Ya, kasusnya. Berikutnya, hak yang dilanggar. Hak yang dilanggar itu hak apa saja yang dilanggar? Berdasarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat, pasal 28B ayat 2 dijelaskan bahwasannya setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ya, di sini kita lihat sendiri kan di dalam videonya itu si anak ini, si Angelin ini tidak diberikan haknya untuk hidup. Kenapa dia dibunuh? Sementara haknya Angelin itu dia hidup. Kecuali mungkin sudah ditakdirkan oleh Tuhan ya untuk meninggal, itu kan takdir ya, bukan yang dibikin-bikin. Ini kalau masalah pembunuhan, kita kembalikan lagi sama orangnya. Kenapa dia bisa membunuh ini si anak? Sementara Angelin ini dia memiliki hak untuk hidup dan keberlangsungan hidupnya. Begitupun juga dengan anak-anak yang lain. Ya. Berikutnya, yang ketiga, apa? Penyebab terjadinya pelanggaran pembunuhan Angelin. Apa penyebab terjadinya? Penyebab terjadinya itu karena harta warisan. Ya kan? Ya. Yang keempat, apa? Penyelesaiannya. Seperti apa penyelesaian dari kasus Angelin? Penyelesaiannya itu kan saudara dari Angelin ya. Saudara dari Angelin itu dia melaporkan ke pihak yang berwajib. Karena adiknya ini sudah beberapa hari tidak kelihatan di rumah orang tua angkatnya. Dilaporkan seperti itu, ternyata si Angelin ditemukan di mana? Di belakang rumahnya, di dekat kandang ayam. Dalam kondisi apa? Sudah meninggal. Entah itu meninggalnya kapan, tidak ditahu ya. Yang tahu palingan si pelakunya, si pelaku pembunuhan. Dari sekian persentase yang kalian lakukan tadi, semuanya luar biasa sekali, sudah memenuhi format yang ada di dalam LKPD yang Ibu Guru berikan. Tepuk tangan dulu untuk hasil persentase kalian. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita menyimpulkan dulu ya pembelajaran kita pada kesempatan ini. Ibu Guru minta sama siswa-siswaku sekalian untuk menyimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, Ibu Rahmawati simpulkan hasil pembelajaran kita pada kesempatan ini. Berdasarkan penjelasan Ibu Guru mengenai kasus pelanggaran hak asasi manusia, dapat disimpulkan bahwa penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri si pelanggaran, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri pelanggaran. Ya, berikutnya ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Berdasarkan
penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia. 3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti. 4. Tragedi. Itulah hasil kesimpulan dari teman-teman kalian, di mana kesimpulannya itu adalah faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia ada berapa? Ada 2 ya. Faktor internal dengan faktor eksternal. Di mana faktor internal itu yang berasal dari dalam diri si pelaku pelanggar hak asasi manusia. Dan yang kedua faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar diri si pelaku pelanggar hak asasi manusia. Berikutnya, kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Banyak sekali ya. Apa tadi? Tragedi Semanggi. Apalagi tragedi Semanggi. Yang sekarang lagi terjadi itu penembakan Brigadir Joshua yang dilakukan oleh siapa? Oleh teman-temannya ya. Dan ada juga yang lagi ada kasus di Papua sekarang. KKB. Ya. Ada KKB, itu contohnya juga pelanggaran hak asasi manusia. Sekarang ibu minta dari siswa-siswaku sekalian untuk memberikan refleksi pembelajaran yang telah kita lakukan. Ada yang bisa memberikan refleksinya? Ya, silakan. Dengan mempelajari materi ini menambah pemahaman saya tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan pengetahuan agar saya tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Berikutnya, Ibu Guru akan melakukan evaluasi ya, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari kaitannya dengan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Bu Guru akan bagikan soal evaluasinya. Soal evaluasinya itu dikerja tiap siswa ya, tiap orang dikerja di buku tugasnya. Kalau sudah selesai nanti dikumpul di depannya. Ibu Guru kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silakan dikerja. Sudah? Sudah? Ya, silakan dikumpul pekerjaannya. Untuk materi kita minggu depan, upaya penegakan hak asasi manusia. Pelajari di rumah. Untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini sekian dulu ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa supaya materi atau pelajaran yang kita pelajari pada kesempatan hari ini mendapatkan manfaat ya, bermanfaat bagi kita, bagi diri kita maupun bagi orang lain ya. Ya, pimpin doanya Tiara Smita. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam